alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mauizah hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Ali Wafa MAG selaku mualif metode tilawati, dan kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Nur Maulana. Kami mohon untuk maju ke depan pengalungan sorban secara simbolis ya sebagai penyambutan penceramah kita pada kesempatan ini. Kepada Ustadz Daus untuk memberikan pengalungan secara simbolis yang akan diberikan kepada Ustadz Muhammad Nur Maulana. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita dengarkan mauizah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Nur Maulana. Kepada beliau dipersilakan. Saya baru sadar tadi ada 3 baju yang saya mau pakai. Yang mana saya mau pakai? Saya pilih baju ini, ternyata sama warna masjid. Kuning, coklat, biru. Saya pilih ya kuning. Sama warna masjid. Ini rasanya saya lagi diundang dalam acara kebesaran keluarga Allah di bumi ini. Ini para pencinta Quran. Ini janji Allah ini. Allah yang menjaga Quran. Iya, Allah yang jaga Quran. Nah, inilah para penjaga Quran. Masya Allah, makasih banyak. Saya ini mendapatkan penghormatan, kehormatan bisa-bisa berada di tempat ini. Masya Allah. Izin saya ceramah sampai jam 12 atau setengah 12 atau jam 12, karena jam 1 saya ada acara di Taman Mini. Ya, Taman Mini jam 1, selesai jam 2 baru berangkat ke Trans TV karena harus live di sana. Mohon izin, saya tidak lama-lama. Saya cuma ceramah sampai jam 2. Wah, habis dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanal bil kad wa tanfarij bil qarab wa tuqda bil awaj wa tunal biragab postul hawatim wa yustaskal gamam karimi wa ala li wasabi fi kulamatin wa nafasin bi adri kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, semua yang bersentuhan dengan Quran akan jadi mulia. Semua yang artinya bersentuhan ada Quran pasti mulia. Bulan yang awal diturunkan Quran bulan Ramadan, bulan paling mulia. Nabi yang diturunkan Quran untuknya nabi paling mulia. Umat yang dikasih Quran umat paling mulia. Malaikat yang membawa Quran, malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Jadi semua yang bersentuhan dengan Quran
Khairun nas ampahun linnas. Memang sebaik-baik manusia yang baik pada Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya waktu turun Iqra, sabar ya kameramen, setengah mati kalau saya ceramah itu. Karena saya jalan-jalan terus. Maaf. Karena kalau menetap pasti ngantuk. Betul tidak? Motor itu, kendaraan itu motor, kalau dia berhenti jatuh. Jadi dia harus jalan terus. Pesawat itu kalau berhenti di atas jatuh dia. Jadi harus bergerak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang bergerak ada rezekinya. Alhamdulillah Trans TV kontrak saya 30 tahun. Saya dikontrak Trans TV 30 tahun. Sudah dikontrak 15. Berarti masih ada 15 tahun. Usia saya sudah 51. Berarti kalau ditambah 15 tahun 66 tahun. Kira-kira selesai kontrak saya di Trans umur 70. Ya maaf. Anak mau 100, tapi jadinya cuma 60. Saya rencana 100. Kenapa? Karena tarwih itu, aduh, kapan lagi kita tarwih? Betul tidak? Tarwih itu tidak terbatas, mau 100 rakaat boleh. Siapa yang taruh malam pertama Ramadan diampuni dosanya, yang datang taruh malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya, yang datang taruh malam ke Ramadan diampuni dosa 2 tahun, 1 toya lalu 1 toya akan datang. Yang taruh malam kepada Ramadan diberikan pahala atam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang yang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan ustul hatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid, 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dibongkar 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titik yang siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malam 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Tulis. Ya, saya baca pelan. Ayo saya baca pelan. Cepat. Mumpung ini masih hari keberapa ini hari? Hari ke-9. Makanya semalam itu saya paksakan diri. Saya pernah 1 bulan 60 rakaat 1 malam tarwih. Karena itu zaman Covid, nggak ada jadwal. Nggak ada jadwal, nggak ada acara, nggak ada syuting. Tarwih di rumah, saya 60 tiap malam. Dan kalau saya salat tarawih ada Quran di depan, karena saya mengatamkan Quran dalam salat. Itu target saya, atam Quran 7 kali hatam dalam salat. Siapa yang mengatamkan 70 kali hatam? Tapi kalau dihatamkan dalam salat itu 10 kali hatam dibanding di luar salat. Jadi upayakan 1 kali hatam di dalam salat, 1 kali hatam di luar salat. Jadi ada persaingan antara dalam salat dan di luar salat. Kasihan juga itu ibu sana. Dia mau melihat Ustaz Maulana yang ada di TV, sampai di sini nonton TV lagi dia di situ. Yang di ujung situ tuh. Saya kan ceramah begini. Saya lihat ini ibu tuh, kenapa ibu tuh cuek banget sama saya? Lihatnya ke dinding, tahu-tahu ada TV di situ.
Jadi dia nonton TV lagi. Tulis. Saya kenapa saya bacakan? Karena jarang-jarang ada ustaz mau bahas ini 1 sampai 30. Betul. Tulis. Malam ketiga ampunan dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan, pahala. Saya ceramah sejak tahun 88. Berarti sudah berapa tahun itu? Kalau 88 berarti sudah berapa tahun itu? 37 tahun. 37 tahun saya berdakwah. Sejak tahun 88 pakai payung. Memangnya bikin pesantren gampang, pasti banyak omongan, terserah, lewat lagi. Itulah ujiannya, banyak yang lewat-lewat. Jamaah, jamaah, fitnahan, cacian pasti banyak. Dan seberapa Rasulullah dilempar batu, kita ini cuma dilempar kata-kata. Pertama kali saya masuk Trans TV, di Twitter segini tebalnya di print komentar orang. Kata Trans, Ustadz maaf ini komentar orang. Apa-apa nggak ada urusan. Soalnya dia tidak bisa masuk TV. Tulis. Malam ke-6. Nih oleh-oleh nih. Supaya nanti pulang tulis baik-baik, lihat setiap malam supaya semangat ibadahnya. Dan ingat, ini makin naik pahalanya. 1, diampuni dosa orang tua, diampuni dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan pahala hatam Quran, 5 Ramadan pahala seperti orang sholat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf. Pahala tawaf. 7 ini masjid besar, cantik, ndak ada jamnya. Dari tadi saya mau melihat jam. Berarti ini bagus, ini masjid. Silakan masuk, nggak usah lihat waktu. Tahu-tahu sudah maghrib aja. Tapi aku lihat di sini nih, di TV, di layar 11:18. Karena saya harus melihat sesi 11:30 berhenti. Kalau tidak tambah lagi jam 12. Oke? Bagus, ini masjid bagus sampai maghrib. Jamaah, ada pintu di depan, bagus. Tempat pelarian imam. Kalau imamnya mencret, lari kemana? Iya. Malam ke-7, pahala Nabi Musa. Pahala Nabi. Enak di sini. Ada pahala Nabi. Apa pahala Nabi Musa? Menyelamatkan 12 suku. Suara apa itu? Salah, itu suara saya. Udah jelas-jelas saya bersuara. Tulis 8 pahala Nabi Ibrahim. Pahala Nabi Ibrahim. Apa pahalanya Nabi Ibrahim? Jariahnya luar biasa. Semua yang makan Nabi Ibrahim dapat pahala. Nabi Ibrahim itu paling dermawan, suka menjamu orang. Sampai beliau minta, ya Allah kasih aku rezeki agar aku bisa jamu manusia sampai kiamat. Bagaimana caranya?
diizinkanlah Nabi Ibrahim menggarami lautan. Jadi siapa yang makan garam, Nabi Ibrahim dapat pahala. Ya, jamaah. Setiap kita khitan, haji, umroh, kurban, akikah, Nabi Ibrahim dapat pahala. Ya sudah pulang satu, tinggal satu itu belum pulang. Iya. Lanjut. Malam ke 9 pahala Nabi Muhammad SAW. Yang semalam ibadah itu ibadahnya bagikan ibadah Nabi Muhammad. Kita pingin banget ibadah kayak Nabi Muhammad SAW, dan semalam kita dapat itu. Amin. Wah. Mau pipis juga sih dia. Mau wudu. Tapi sebelum wudu batalin dulu. Karena tidak boleh orang tidak punya wudu. Selalu harus ada wudu. 5 ini tidak boleh tidak punya. 1 wudu, nanti sebentar, nanti kacau catatannya. Selesain dulu. 10 kebaikan dunia akhirat. Kebaikan dunia akhirat. 11 husnul khotimah. Wah, ini nih. Seandainya orang lihat ini pahala, maunya sholat aja semalam suntuk. Dari Isya sampai sahur. Malam pertama Ramadan Nabi itu sholat dari Isya sampai jam 10 malam. Malam kedua Nabi sholat dari Isya sampai jam 12. Malam ketiga Nabi sholat tarawih dari Isya sampai menjelang sahur. Sesudah tarawih sahabat Nabi pada berlarian buru-buru karena belum sahur. Karena Nabi tarawihnya memang 8, tapi 1 rakaatnya 3 juz. 3 juz. Makanya kata Sayyidina Umar, kalau kita ngikutin tarawihnya Nabi, nggak mungkin. Capek kita berdiri. Makanya dipecah jadi 20. Sayyidina Utsman cinta banget dengan malam tarawih sampai 40 rakaat tarawihnya. Sayyidina Ali karena kuat dia jadikan 60. Iya. Pokoknya jangan puas dengan ibadah, jangan puas dengan ilmu, dan jangan puas dengan sedekah. Malam keberapa lagi? Malam 12. Wajah laksana bulan purnama. Wajah laksana bulan purnama. Apa itu? Yauma yumpono pisururi petatuna apa aja? Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, manusia berwajah 12 bentuknya. Salah satu bentuk yang terbaik adalah wajah laksana bulan purnama. Itulah yang paling selamat. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan mengecil dan berbau busuk, orang yang sombong. Ada orang, maaf, kulitnya hancur karena durhaka sama orang tua. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan kepalanya berkepala binatang karena dia tidak sholat. Ada yang lidahnya keluar api dan bercabang kayak lidah ular karena dia lain di mulut, lain di hati, orang munafik. Ada yang kakinya di atas, kepala yang di bawah. Siapa itu? Orang yang selingkuh. Ada istrinya baik-baik di rumah, cari laki-laki perempuan lain. Maaf ya Bu, maaf. Ada juga perempuan begitu, bagus suaminya dia cari laki-laki lain. Itu bahaya. Baiklah, kita mulai ceramahnya. 13. Terhindar dari segala yang menakutkan. Terhindar dari segala yang menakutkan. Kupikir-pikir saya ceramah ke jalan-jalan kayak bocah-bocah itu ya. Iya, tulis dulu 13. Terhindar dari yang menakutkan. Apa yang menakutkan? Mati, kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal, titian, siratal mustaqim. Itu semua menakutkan. Tapi bagi orang yang beribadah di malam 13, itu jadi indah. Jadi indah. Kuburannya jadi taman surga, kematiannya jadi indah, semua jadi indah.
Tidak ada yang menakutkan. Jamaah, seandainya ada anak ditugaskan tampil ceramah di sini, pasti menakutkan. Assalam. Kalau saya bukan menakutkan, membuat indah. Karena saya ketemu ibu-ibu semua. Ini packagingnya aja bapak-bapak sedikit, ibu-ibu semua ini sampai ke atas. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. 14, disaksikan para malaikat. Jadi malaikat jadi saksi. 15, 14, disaksikan para malaikat. Ini memang kuat. Jangan takut nanti ada videoin, nanti viral lagi. Takut 15. Dari mana ibu 16? Orang baru 15. 15. Didoakan malaikat aras. Didoakan malaikat aras. 16. Terdaftar sebagai penghuni sorga. Udah setengah itu, penghuni sorga sudah. Kasih jalan lah bu, supaya saya bisa lewat. "17. Pahala para nabi. Pahala para nabi. Pahala para 18. 18. Digolongkan orang soleh. Digolongkan orang 19. Ulangi ya. 18. Digolongkan orang soleh. 19. Digolongkan syahid. Masya Allah. Digolongkan orang syahid. 20. Surga Firdaus. Surga Firdaus. 21. Dibangunkan satu rumah di sorga. Dibangunkan satu rumah di sorga. 22. Dibangunkan satu istana. 23. Sudah? Sudah? 21. Dibangunkan satu rumah di sorga. 22. Dibangunkan satu istana. 23. Dibangunkan satu kota. Dibangunkan satu kota. Kota. Jadi tidak usah kampanye untuk jadi wali kota. Datang aja malam 23. 24. 24 doa kita diijabah. 24 doa kita diijabah. 24 doa kita diijabah. Mantap ini. 25. Terhindar siksa kubur. Terhindar siksa kubur. 26. Pahala ibadah 40 tahun. Pahala ibadah 40 tahun. 27. Dimudahkan berjalan di titian Shiratal Mustaqim. Insyaallah. Kelas berapa? 2. Oh, berarti saya kelas 5. Saya kalau ceramah anak-anak suka.
karena mengira saya temennya. 28 diangkat 1000 derajat. Diangkat 1000 derajat. Wah, ini nih. Sini. 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 Apa-apa sih? Kelas berapa? 5. Berarti saya SMP kelas 1. Ya Allah. Anak saya ada juga yang kelas 5 SD. Anak saya 4. Kelas 3, kelas 5, SMP kelas 1 dan SMA kelas 1. Anak saya 4 orang, ditinggal ibunya di usia 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Maka saya sekarang fokus membesarkan anak. Udah 6 tahun istri saya meninggal. Tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Karena kalau ada belum tentu dia sayang anakku. Mending saya fokus ini. Betul. Istri saya tidak akan tergantikan sampai kapan. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Kan itu kan takdir. Kita tidak tahu takdir Allah. Kata istri saya sebelum meninggal, Kak, kalau saya nanti meninggal jangan nikah lagi ya. Oh, enggak bisa. Itu takdir. Tapi kalau saya disuruh milih, ya udahlah. Udah juga aku punya anak juga, punya keluarga, sudahlah. Nanti di akhirat kita ketemu lagi. Makanya saya puasa Idris. Puasa Idris saya tiap hari puasa. Jadi Ramadan itu udah biasa bagi saya. Karena saya puasa Idris sudah 6 tahun. Kalau puasa Senin hari lahirnya Nabi, hari Kamis amal ibadah diangkat, dibaikin. Ayyamul Bid 13, 14, 15 puasa Nabi Adam supaya dicukupkan kebutuhannya. Puasa Nabi Daud hari ini puasa besok tidak. Hari ini bersabar besok bersyukur. Kalau Nabi Idris setiap hari puasa. Kecuali 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Dan saya selalu puasa tiap hari. Cuma kadang kala batal kalau ada acara. Dan acara saya ada tiap hari. Yang penting saya sudah puasa. Lalu di acara saya izin, bisa nggak saya lanjutin puasa saya? Oh jangan Ustaz, saya sudah masak buat Ustaz. Baiklah batal. Tapi kalau tidak batal enak karena bisa bungkus. Karena saya tidak bisa menyakiti perasaan orang, betul tidak? Karena puasa saya lakukan puasa sunnah, tapi menghargai orang hukumnya wajib. Betul. Baiklah karena waktu 29. Ya nunggulah tinggal 2 doang. 29 pahala haji. Pahala haji. Ini seandainya orang lihat ini pahala taraweh, orang akan sholat 100 rakaat setiap malam kalau perlu. Oh. Cobalah sholatnya pakai Quran. Yang penting jangan ada kipas angin di atas. Terbuka-buka. 29 pahala haji. 30 dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Dan diberikan titel hamba Allah. Nah ini yang kita raih nih. Puasa itu la'allakum tattaqun. Tarawih itu supaya jadi hamba Allah. Nggak gampang jadi hamba Allah. Baik, karena waktu, coba periksa catatannya. Saya bacain sampai 1 sampai 30. Periksa. Jangan sampai nanti tersebar ini salah tulis, nanti menyebar lagi salah. Harus dimurajaah dulu ya. Dibaikin. Malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa, orang tua malam ketiga Ramadan
Oh pelan-pelan. Tuh lihat tulisannya. Malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan pahala hatam Quran, 5 Ramadan pahala bagikan sholat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan usul hatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dibangunkan 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malah 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Belum. Sesi pertama udah selesai, lewat 6 menit. Sesi kedua sampai jam 12. Masih mau? Masih mau? Kita nulis ya. Tulis. Manfaat bermajelis ada 5. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Tidak boleh orang tidak punya guru. Tidak boleh. Harus punya majelis. Makanya saya salut ini. Luar biasa ini. Majelis Nurul Falah. Bukan ya? Jamaah. Oh tilawati. Jangan sendiri bersatu dalam lembaga. Kalau satu hancur kita. Kalau bersatu dalam satu lembaga kuat kita. Betul tidak? Mau dikabulkan doanya? Baca Yasin 41 kali. Waduh lama. Gampang. Kumpulkan 41 ibu-ibu. Sama-sama baca Yasin. Namanya Yasinan. 1, 2, 3. Kalau sendiri Yasin. Bareng-bareng Yasinan. Kalau sendiri tahlil. Kalau sendiri banyak bareng-bareng tahlilan. Betul tidak? Kalau hatam sendiri hatam. Bareng-bareng. Oh saya habis tarawih hatam Quran. Malam pertama saya hatamkan Quran buat ibu saya. Malam kedua untuk bapak saya. Malam ketiga buat istri saya. Karena kok bisa hatam tiap malam? Iyalah, saya kumpulin murid-murid saya. Saya kumpulin. Siapa daftar 30 malam? Siapa yang mau datang ke rumah hatam Quran? Kita bagi berapa juz 1 orang. Saya kasih uang jajan. 1 orang 50.000. Datang semua daftar. Kan saya tinggal bayar doang sama mereka, dia ngaji. Itu caranya. Betul. Saya sedekah juga sama dia. Dia juga bisa jajan beli baju baru, betul tidak? Kalau 50.000 kali sebulan 1,5 juta 1 orang. Dan saya sudah kasih semua sampai 30 malam. Karena saya tidak mau berutang. Dan 30 orang keluarga saya sudah meninggal, saya bagikan. Ya, hatamkan ini, saya sudah tenang. Itu caranya. Tahun lalu saya coba-cobain malam Jumat. Cuma 4 orang. Sekarang 30. Baiklah kita mulai ceramahnya. Manfaat bermajelis ada 5. Tidak bisa kita tidak punya lembaga. Persatuan. Jangan sendiri-sendiri. Kita kuat. Setuju? Koknya. Kalau Sasam itu saya ajak bergabung. Dia kan ngaji. Kasihan. Kamu ngaji jangan cuma ngaji. Kalau perlu tampil jadi ustadz juga. Supaya honormu double. Ngaji, imam, penceramah.
Kalau saya pecicilan. Sabar ya. Makin kurus ini anak. Gara-gara saya. Manfaat bermajelis ada 5. Tulis. 1. Jalan ke surga. Hafiz Quran tidak cukup. Harus punya lembaga. Karena harus dimurajaah, diulang-ulang. Siapa yang udah ada Quran pada dirinya tapi dia lupa, itu ada sanksi hukumannya. Ada sanksinya. Tidak usah sebutin. Nanti pada takut hafiz Quran semua. Ada hukuman bagi orang yang sudah ada Quran lalu dia melupakan Quran itu. Tidak usah dibahas. Nanti akan dipanggil di hari kemudian. Tidak usah dibahas. Nanti pada takut jadi hafiz Quran anak-anak. Jamaah, tulis. Manfaat bermajelis 1. Jalan ke surga. Mau masuk surga? Masuk dalam majelis. Itu jalan ke surga itu. Karena orang akan masuk surga bersama gurunya. Akhirnya dia digantikan. Kenapa bukan dari tadi? Lanjut. Yang kedua, saya mau tanya, mau masuk surga? Berada dalam lembaga, dalam majelis. Karena itu saling mengingatkan, betul tidak? Saling menyemangatkan. Yang kedua, memberi ketenangan. Jadi tenang. Kalau punya guru, ada lembaga, enak ini. Hebat ini, luar biasa. Hebat ini. Dari pagi ini. Ini dari pagi. Tidak ada ngantuk-ngantuknya. Wow. Dari sahur. Coba ini anak. Enggak sahur. Sahur. Tapi kenapa dia semangat? Coba itu anak. Masya Allah. Jadi pampir dia. Yang ketiga, silakan. Kasihan bapak ini berusaha lewat. Udah dihitung. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Tahu nggak? Sedekah itu 5 syaratnya. Ikhlas, yang terbaik, sasaran tepat, tidak menyakiti, tidak mengungkit. Jumlah total sumbangan yang terkumpul 27.735.000. Besok bikin lagi acara begini. Tahu nggak? Coba sini dibacain doa dulu supaya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifuhu. Apapun yang dikeluarkan Allah ganti. Ya Allah, apapun yang dikeluarkan berikan pahala, dan apapun yang tertinggal berikan keberkahan. Ajarkallahu fi ma'atat, ajarkallahu fi ma'abakat, ajarkallahu la qutahurra. Ya Allah, diniatkan pahala buat kedua orang tua masing-masing yang bersedekah ini. Lipat gandakan karena ini bulan Ramadan. Sedekahnya bagikan 70 kali lipat sedekah di luar Ramadan. Amin. Insya Allah. Mana yang punya panitia? Panitia. Mana mau dikasih kepada siapa? Iya, panitia. Ada syarat terima. Ijab kabul. Harus syarat terima. Terus siapa yang kasih? Dari Pak Haji aja. Yang punya masjid. Yang punya masjid menyerahkan kepada
pelaksana sedekah ini. Kan ini harus dimanfaatkan. Pakai mic ya. Ya. Salam dulu. Masya Allah. Ini harus begini. Saya salut. Belum saya suruh hitung, saya serahkan ngomong. Pakai mic. Saya serahkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan sumbangan dari jamaah untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya dalam acara Iqra Tilawati. Ya Allah, semoga bisa bermanfaat dan diniatkan pahalanya untuk orang tua masing-masing. Silakan. Saya terima. Nikahnya bukan kan? Sah. Saya terima sumbangannya, ya Allah. Coba. Yang janda lagi merana. Ayo, ayo. Baik. Saya terima infaknya untuk dimanfaatkan sesuai niatnya. Semoga pahalanya mengalir jadi jariah untuk kedua orang tua masing-masing. Total sumbangan 27.735.000 rupiah. Alhamdulillah. Takbir. Ya. Udah selesai. Kita mulai ceramahnya. Yang pertama apa tadi? Jalan ke surga. Mau masuk surga? Kalau Allah mengendaki orang itu jadi penghuni surga, Allah gerakkan hatinya untuk datang ke majelis. Itu cinta. Kalau tidak jadi guru, jadi murid. Kalau tidak bisa jadi murid, jadi pendengar. Tidak bisa jadi pendengar, pencinta majelis. Yang penting jangan jadi yang kelima kata Nabi, pembenci majelis. Oke? Kalau tidak bisa jadi guru, jadi murid. Tidak bisa jadi murid, jadi pendengar. Tidak bisa jadi pendengar, jadi donatur, pencinta. Saya tidak bisa datang, saya kirim kue ya. Itu aja. Itu para pencinta. Dan yang kelima, pembenci, nauzubillah. Yang kedua, saya mau bacain yang kedua. Ya Allah, memberi ketenangan. Saya mau nanya Bu, seandainya ibu tidak ada di majelis, ibu di mana? Di rumah pakai daster, nonton TV, ku menangis. Itu tuh. Membayangkan itu. Tidur, gak ada kegiatan. Tahu nggak? Dengerin ceramah, berada di majelis, itu luar biasa kemuliaannya. Yang ketiga, jihad. Jihad. Ini jihad ini kita tegakkan agama. Dengan berada di majelis, kita kuatkan agama kita. Oke? Ini jihad ini. Yang keempat, pahala sholat. Dari luar rumah menuju ke sini, niatnya bermajelis, maka saat itu catatan malaikat bertuliskan sholat, 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 sholat. Padahal dia jalan, sholat, 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 sholat. Padahal dia jalan itu, sholat, sholat, sholat. Iya. Dari duduk ini, tahu nggak? Duduk mendengarkan kajian, pahalanya lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Ini duduk begini. Ustadz Maulana sholat kemarin tarawih 30, tidak seberapa, lebih mulia ini. Waduh. Ini lebih mulia nih. Lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Itulah hebatnya kalau bermajelis. Ini masjid, Masya Allah. Sama warna baju saya. Ini masjid, Masya Allah. Tahu nggak? Ini nanti yang bangun masjid ini akan dibangunkan rumah 700.000 kali lipat besarnya dari ini.
nanti masjid ini datang nanti di pada masyar. Ketika manusia diadili, tiba-tiba datang. Ada suara gaduh, kaget, ternyata masjid yang jalan. Dipimpin oleh Masjidil Haram. Di samping kanannya Masjid Nabawi. Di samping kirinya Masjidil Aqsa. Di belakangnya Masjid Nur Setia Asih. Mencari siapa yang pernah membangunnya, yang nyumbangnya, lalu siapa yang pernah mengurusnya, dan terakhir siapa yang pernah masuk ke dalamnya. Hebat ini masjid, ada kantornya di bawah, ada hotelnya di belakang, ada kolam ikan di kiri kanan. Hebat ini. Ada sawahnya, ada pom bensinnya. Hebat. Fasilitas lengkap ini. Alhamdulillah. Yang keempat. Oh, yang kelima. Cepat-cepat, saya tahu dia ambil aneh. Dia curi star ini. Dia mau wudu supaya sebentar tidak antri. Saya tahu strateginya dia. Karena tinggal 9 menit lagi jam 12. Mohon maaf, saya habis ini langsung ke Taman Mini. Karena perjalanan dari sini ke Taman Mini hampir 1 jam. Ceramah saya di sana jam 1. Maaf ya. Mudah-mudahan saya bisa datang ke sini lagi. Masih ada bulan depan acara halal bihalal. Tulis yang kelima, manfaat bermajelis. Manfaat bermajelis. Bermajelis membuat awet. Membuat awet. Awet ibadahnya. Awet muda, awet muda. Bagaimanapun, siapa yang pakai krim ini akan jadi muda dibanding neneknya. Jamaah, bisa minta tolong? Bisa minta tolong? Daya, sekarang angkat tangannya semua. Gini, angkat tangan. Sejajar tangan saya. Kenapa? Kalau kita di Masjidil Haram, di depan Hajarul Aswad, depan Ka'bah, Bismillahirrahmanirrahim, kan? Gini kan? Kenapa? Karena kita tidak bisa mencium Hajarul Aswad. Jadi kita ambil Hajarul Aswad baru kita cium. Nah, sama ini, angkat tangan. Sekarang simpan di dada. Ya, jadi tidak ada lagi acara salam-salaman. Kalau saya salaman satu-satu sampai imsak. Sekarang angkat tangannya lagi. Simpan di lantainya masjid. Baca. Innallazi farada alaika Quran laradduka ila ma'ad. Kembalikan aku di tempat ini lagi. Amin. Sekarang angkat tangannya sejajar dada. Nih, kalau berdoa itu tangan itu 3 kali angkat. Bentukannya sejajar dada, dirapatkan, mengenada namanya sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Ada juga orang berdoa di atas paha. Di sini. Sejajar dada. Hati yang berdoa. Ulangi. Hati yang berdoa. Dan jangan turunkan tangan setelah berdoa sebelum diusap ke wajah. Karena di situ ada berkah. Ini kayak ada cahaya yang jatuh dari langit. Atau tangannya diangkat sejajar wajah untuk keusyuan. Karena kalau begini masih bisa tidak usyuk. Masih bisa.
sejajar wajah. Atau nih diangkat tangannya. Tapi ibu-ibu nggak boleh. Nggak boleh. Hanya untuk buat laki-laki. Itu pun kalau di luar tanpa atap. Kalau kita berdoa di Arafah, di dalam tenda begini. Begini dulu bersama jamaah. Kemudian kita berdoa bersama keluarga segini. Sendiri pribadi. Baru keluar dari tenda, dia angkat tangan kita. Kalau perlu naik di atas bukit. Itu di Arafah. Saya sudah mengalami ke Tanah Suci. Alhamdulillah dapat rezeki. Sudah 20 kali ke Tanah Suci. Lima kali haji, 15 kali umroh. Ini alhamdulillah dapat pengumuman lagi. Saya berangkat haji tahun ini lagi. Sudah keluar visanya. Nanti kenapa? Semua jamaah bisa ngikut sampai bandara. Ikutlah. Allahumma rzuqni ziaratal haramain. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dengerin. Ada yang nanya, kenapa Ustadz umroh 3 kali setiap tahun, haji 1 kali tiap tahun? Kenapa Ustadz 2 kali lah umroh atau 1 kali umroh 1 kali haji tiap tahun? Orang rebutan. Padahal saya nggak maksa juga. Tahu nggak Bu kenapa? Karena kita menjadi tamu di Tanah Suci. Jadikan diri kita sebagai tamu. Kalau tamu tidak pernah ngoceh, jangan pernah ngeluh. Ada orang suka ngeluh, jauhnya, capeknya, panasnya. Kata Allah, enggak usah datang lagi ya. Tapi kalau kita bahagia, pasti diundang lagi sama Allah jadi tamu. Kalau ada tamu suka ngeluh, kira-kira diundang lagi enggak dia? Tapi kalau ada tamu yang, aduh enak, kayak tadi saya, wah bagus sekali masjidnya, pasti saya diundang lagi. Enggak dengar lagi. Nah, main HP lagi dia. Jamaah, tapi kalau saya kritik, wah jelek sekali mestinya. Kata orang, gak usah datang lagi Ustadz. Sama ini, Ramadan ini tamu. Jangan biarkan Ramadannya berlalu. Layani Ramadannya. Kalau ada tamu tidak dilayani, dia pulang sebelum waktunya. Dia gelisah mau pergi. Tapi kalau ada tamu kita temani ngobrol, kita jamu, dia pasti datang lagi tahun depan. Jangan lemes dalam puasa. Kata Allah, kata malaikat, ya Allah matikan aja tahun depan. Lemes dia. Semangat. Oke? Karena tamu ini nginapnya di hati kita selama sebulan. 2 kali pipis ini anak. Pipis lagi dia. Masya Allah. Pasti bapaknya. Ini bapaknya, Masya Allah. Ini Masya Allah. Ini penghuni sorga. Karena yang masuk sorga nanti yang berat timbangannya. Oh, ibu termasuk.
Ayo angkat tangannya semua, kita berdoa. Asyhadu an la ilaha wa nastaghfirullah nas'aluka ridha wa sa'atika wan nar. Allahumma innaka afun karim. Ya Karim sallallahu Muhammad alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Saya akhiri, semoga saya bisa ketemu lagi sama jamaah. Makasih banyak undangannya, semoga jadi berkah. Wallahu ta'ala siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami haturkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Nur Maulana yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah pada kesempatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin, para asatid wal asatidah sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara kita dari awal hingga akhir. Tentu insyaallah senantiasa memberikan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mewakili atas nama seluruh panitia mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan kami tentunya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tinggal beberapa menit lagi kita masuk ke waktu sholat zuhur. Silakan bagi jamaah yang belum memiliki wudhu untuk bisa mengambil air wudhu di lantai pertama. Ya, sambil kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur bersama kita salawat. Sallallahu ala Muhammad. Dan jangan lupa kepada seluruh jamaah sekalian, khususnya bagi kaum ibu ataupun ustazah, di luar sudah ada stand Wardah. Silakan untuk mampir melihat dan juga borong ya. Kita juga sekaligus sponsor untuk kegiatan MDQ pada kesempatan siang hari ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon kepada jamaah yang memiliki kendaraan roda 4 dengan nomor polisi 1152 FFY B1152 FFY dengan jenis mobil Kijang Innova, mohon untuk digeser terlebih dahulu karena penceramah kita ingin keluar terhalang oleh kendaraan tersebut. Berikutnya juga dimohon untuk pemilik kendaraan Xenia dengan plat nomor F1180KM F1180KM dimohon untuk bisa digeser terlebih dahulu karena kendaraan yang di belakangnya ingin keluar terhalang oleh kendaraan Nopel tersebut. Baik, terima kasih kepada ustaz-ustaz sekalian, dan juga tentunya insyaallah mudah-mudahan bagi kita semuanya insyaallah Allah pertemukan kembali di tahun depan untuk bersama-sama berkumpul dengan para ahlul Quran dan juga guru-guru Quran. Saya mau ngecas HP, di sini nggak ada cas. Belakang. Buat mandir bolak-balik ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله